Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu struktur matematika, yaitu suatu sistem aksioma yang diikuti dengan teorema-teorema yang dapat diturunkan akan membentuk struktur. Struktur adalah suatu sistem yang di dalamnya memuat atau memperhatikan adanya hubungan yang hierarkis. Yang pertama, unsur primitif atau undefined adalah unsur yang tidak didefinisikan. Unsur primitif dalam suatu struktur matematika perlu untuk menghindarkan berputar-putar dalam pendefinisian atau circulus indefinito. Contoh unsur primitif antara lain titik, garis, dan bidang. Yang kedua, aksioma atau pernyataan pangkal adalah asumsi-asumsi dasar tertentu. Aksioma dipilih sebagai kesepakatan. Aksioma merupakan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan hubungan dasar di antara unsur-unsur pokok di dalam sistem. Aksioma diperlukan dalam suatu struktur matematika agar dapat dihindari berputar-putar dalam pembuktian atau circulus in probando. Melalui dua buah titik ada tepat sebuah garis lurus dibuat sebagai salah satu aksioma. Yang ketiga, teorema. Dari unsur-unsur primitif dan aksioma tertentu dapat ditentukan suatu pernyataan lain yang sering disebut sebagai teorema. Teorema dibuktikan dengan serentetan pernyataan yang dapat berupa definisi, aksioma, teorema lain yang telah dibuktikan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sinta. Gagne membedakan objek kajian matematika atau materi yang dipelajari siswa menjadi dua, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek langsung adalah fakta, konsep, operasi, prinsip, dan keterampilan. Sedangkan objek tak langsung adalah kemampuan yang secara tidak langsung dipelajari siswa ketika mempelajari objek langsung, seperti kemampuan berpikir logis, kemampuan problem solving, sikap positif terhadap matematika, ketekunan, ketelitian, dan lain-lain. Konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk menolong atau mengklarifikasikan sekumpulan objek. Segitiga adalah nama satu konsep yang abstrak. Dengan konsep itu, sekumpulan objek dapat digolongkan sebagai contoh segitiga atau bukan contoh. Konsep berhubungan dengan definisi. Definisi adalah ungkapan yang membatasi suatu konsep. Dengan definisi dapat dibuat ilustrasi atau gambar atau lambang dari konsep yang didefinisikan, sehingga maksud dari konsep menjadi jelas. Operasi adalah pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar, dan pengerjaan matematika yang lain. Pada dasarnya operasi adalah suatu fungsi, yaitu relasi yang khusus karena operasi adalah aturan untuk memperoleh elemen tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui. Prinsip adalah objek matematika yang kompleks. Prinsip adalah suatu pernyataan yang memuat hubungan antara dua konsep atau lebih. Prinsip dapat terdiri dari beberapa fakta, beberapa konsep yang dikaitkan oleh suatu relasi atau operasi. Mengajarkan konsep. Untuk menetapkan konsep-konsep apa yang akan diajarkan, tidak semudah memberikan telapak tangan. Kriteria dalam menyusun konsep esensial matematika SD adalah: yang pertama, validitas. Konsep yang dipilih harus mendukung tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, signifikansi. Konsep-konsep yang dipilih sebaiknya saling berhubungan sehingga dapat diurut secara hierarkis dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sebagai bahan matematika SD yang rinciannya sebagai berikut. Yang A,
konsep yang mendasari konsep lainnya. Yang B, konsep yang memang dipahami anak normal dalam arti konsep harus sesuai dengan kesiapan intelektual anak normal. Yang C, konsep yang bermanfaat bagi bekal kehidupan anak. Yang D, konsep yang banyak digunakan untuk menjelaskan konsep berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal dan kaitannya dengan berpikir lateral dan berpikir vertikal. Menurut Revers dalam De Bono 1991, matematisasi horizontal adalah pemodelan situasi masalah yang didekati dengan makna matematika dunia lambing atau simbol. Sedangkan Delaine dalam De Bono 1991 menyatakan bahwa matematisasi horizontal mencakup proses informal siswa untuk menyelesaikan sebuah soal, membuat model matematika, melakukan translasi antara modus yang ditampilkan, membuat skema, menemukan hubungan, dan lain-lain. Sedangkan matematisasi vertikal mencakup proses menyatakan suatu hubungan dengan suatu formula, pembuktian keteraturan, mendesain model, merumuskan model baru, dan melakukan generalisasi dan sebagainya. Psikologi kognitif mempelajari fungsi kognitif seperti perhatian, memori, berpikir, bahasa, persepsi, problem solving, dan inteligensi buatan. Teori perkembangan kognitif Vygotsky. Lev Vygotsky 1996 sampai 1934 percaya bahwa anak aktif dalam menyusun pengetahuan mereka. Ada 3 klaim dari inti pandangan Vygotsky. Sandrock 2008 halaman 60. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Yang kedua, kemampuan kognisi dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologi untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Dan yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultural. Dan teori perkembangan kognitif atau kognitif Piaget. Piaget menyatakan bahwa ada 2 proses yang bertanggung jawab atas cara anak menggunakan dan mengadaptasi skema mereka, yaitu asimilasi dan akomodasi. Sandrock 2008. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.